Sudah mulai hujan nih Sobat Unyil. Sudah ada persiapan apa aja? Pelindung buat hujan, cemilan biar nggak kelaparan, full color dan bikin ngiler. Yuk kita kemon. Ini adalah roti ragi tertua di dunia. Roti sourdough. Terlihat keras dari luar. Dalamnya lebih lembut dan kenyal dari roti biasa loh. Aromanya juga lebih harum. Paling sehat lagi. Karena dibuat dari fermentasi ragi alami yang mengandung bakteri baik Lactobacillus untuk menjaga kesehatan usus dan pencernaan. Jadi, jangan kaget sama sensasi rasa asamnya ya. Ini dia ragi alaminya. Dibuat dari campuran dried raisin dan beberapa bahan rahasia yang dijamin keamanannya. Proses fermentasi ragi alami bisa sampai 10 jam loh. Karena mengandung bakteri baik, katanya biang roti sourdough bisa disimpan seumur hidup. Asal dipelihara dan diberi makan tepung segar. Makanya sempat jadi bekal favorit para penambang emas di Amerika. Karena buat bikin roti sourdough cukup pakai biangnya, tepung sama air saja. Tapi di sini biar lebih nikmat, roti sourdoughnya dibuat pakai tambahan garam, gula, es batu, sama butter. Bentuk dan topping rotinya ada banyak nih. Keju, buah, juga kacang-kacangan. Sejak pandemi, roti sehat ini mulai menjadi incaran. Soalnya lebih mudah dicerna tubuh. Mengandung folat yang bantu hasilkan sel darah merah. Kaya selenium yang berkhasiat sebagai antioksidan. Kandungan tiaminnya berguna untuk mendukung sistem imun. Mineral dan mangan roti sourdough bisa bantu atur kadar gula darah. Cocok banget buat penderita diabetes. Dietnya dapat, sehatnya juga dapat. Kalau belum cocok sama cita rasa asam roti sourdough, sekarang banyak kok kreasi roti bergizi. Ada roti sandwich bertabur topping protein kaya nutrisi nih. Dicelup pakai olesan telur, mayones, sama susu segar. Toppingnya ada daging sama keju. Biar menarik, lapisan atas rotinya sengaja dibolongin. Khusus buat kuning telur. Kreatif ya. Beri mayones dan matangkan deh. Mantap banget nih buat menu sarapan atau brunch. Yummy! Sobat Unyil pernah makan kue hantu goreng? Tenang, yang seram cuma namanya doang kok. Rasanya mah nagih. Apalagi dengan aneka topping kekinian kayak gini. Yang gurih ada topping sushi sama pizza. Yang manis ada topping donat sama es krim. Iya, kue hantu goreng adalah cakwe. Jajanan asal Tiongkok yang sudah eksis sejak tahun 960 ini dibuat sebagai penghargaan kepada Yue Fei, kesatria yang gugur gara-gara hasutan orang jahat bernama Qin Kue. Jadi, warga pun membuat model manusia dari tepung terigu yang melambangkan Qin Kue sama istrinya. Makanya
Cakwe selalu dibuat dari 2 adonan berbentuk memanjang yang ditempelkan jadi satu. Dalam bahasa Mandarin, kue ini disebut cahwe, yang artinya hantu yang digoreng. Tahu kroffel? Pasti tahu waffle kan? Nah, kalau wafelnya orang Indonesia ini sudah pernah nyobain belum? Iya, kue pukis. Yap, jajanan legend yang berasal dari Jawa Tengah ini katanya modifikasi dari resep waffle loh. Dibuat dari telur, gula, ragi, sama santan. Ini yang membedakan kue pukis sama resep waffle khas Eropa. Resep susu diganti sama santan khas Indonesia. Lembut dan gurihnya gak kalah enak kok. Apalagi kalau kue pukisnya sudah level up kayak gini. Selain rasa original, ada rasa green tea, red velvet, sama coklat. Toppingnya juga beragam. Ada 12 varian. Keju, kismis, coklat, abon, sampai topping daging. Yap, kue pukis zaman now tersedia dalam pilihan rasa manis juga asin. Gak heran kalau penikmatnya banyak. Seharinya bisa produksi 1.500 pukis. Warna-warni, bertingkat-tingkat, disajikan bersama aneka topping kekinian. Es krim, buah beku, wafer, dan sereal warna-warni. Aslinya, jajanan manis dari gula ini berasal dari masa lalu loh. Yap, cotton candy, fairy floss, papas bread alias cotton candy sudah eksis sejak abad ke-15. Tadinya cuma dipakai untuk menghias kue. Cotton candy tiba-tiba jadi camilan populer di abad ke-19. Berkat penemuan mesin peleleh gula oleh Om William Morrison dan John C. Wharton, tekstur cotton candy jadi selembut kapas. Helaiannya bahkan lebih tipis dari rambut manusia. Gak heran saat launching di pameran dunia St. Louis tahun 1904, cotton candy sold out sampai 68.000 kotak. Sampai-sampai setiap tanggal 7 Desember, Amerika Serikat merayakan hari cotton candy loh. Saking sukanya. Makin kesini, kreasi cotton candy juga makin kreatif. Bahan bakunya sama, alatnya sama, tapi hasil akhirnya bisa segemes ini. Keren! Kalau yang ini, gulai lokal asli Indonesia nih. Arbanat, arum manis, rambut nenek. Banyak ya nama bekennya. Sama-sama dibuat dari gula. Bedanya, arum manis gak dibentuk pakai mesin. Karamel yang dicampur tepung dan minyak ditarik-tarik secara manual. Jadi untayannya gak sehalus gulali. Tapi jangan salah, cita rasa manisnya bikin terngiang sampai lintas zaman. Beuh. Apalagi arum manis zaman now, sudah banyak varian rasanya. Bikin mau lagi dan lagi. Oh iya, orang Korea juga punya loh kreasi arum manis tradisional. Bikinnya bukan dari gula, tapi madu. Goltarai, camilan mirip gulungan benang putih, dibuat dari madu yang dipanaskan sampai 3 hari. Madu yang mengkristal ditarik-tarik bareng tepung jagung sampai berjumlah 16.000 helai. Potong dan beri isian. Ada coklat, juga cacahan kacang.
Khasnya Goltarae, sembari membuat arum manis, penjual bakal menghibur pembeli dengan nyanyian juga lelucuan. Hah, asik deh pokoknya. Kita kemon. Fashionable. Made in Indonesia. Ramah lingkungan. What? Ramah lingkungan? Bentuknya sama aja kayak topi biasa. Hi, my name is Jeffrey Alexander from Topiku, and we turn trash into hats. Produksinya di Cikondewah, Bandung. Tapi sudah go internasional. Topi ini laku di pasar Amerika dan Eropa. Dipakai sebagai official merchandise Google. Dan dipakai di acara talk show Amerika Serikat, Ellen Show. So bringing Topiku to the global market takes a lot of good marketing and branding, but none of that really matters unless you have a good, solid product. The way we did that was bringing our materials together with our artisans to create our sustainable hats. Bentuknya gak beda jauh dari topi kebanyakan. Istimewanya terletak pada bahan-bahannya dari limbah industri tekstil, kain perca batik, plastik bekas, kaleng bekas. Sungguh impresif. Di seluruh dunia, industri tekstil menghasilkan 15 juta ton limbah setiap tahun. Hampir setara dengan 3 piramida Mesir. Di Indonesia, industri tekstil terpusat di Pulau Jawa. Kebanyakan di Provinsi Jawa Barat. Industri tekstil menghasilkan kain sisa yang berdampak buruk bagi lingkungan. Kain sulit terurai dan akan mencemari udara kalau dibakar. Padahal 95% dari limbah kain masih bisa dimanfaatkan. Bahannya boleh kain sisa, tapi tetap berkualitas. Kain yang dipilih adalah katun organik jenis twill. Lebih kuat dan tahan lama. Katun organik lebih ramah lingkungan. Gak meninggalkan sisa limbah pestisida yang berbahaya. Selain itu, gak bikin alergi di kulit. Penggunaan limbah plastik untuk jadi bahan topi jadi salah satu solusi. Plastik dihancurkan jadi serpihan kecil. Lalu dilelehkan dan dicetak. Udah, itu aja pemanfaatan limbahnya. Enggak dong. Kancing di bagian atas topi berasal dari limbah aluminium. Memang dari mana sih limbah aluminium itu? Salah satunya dari kemasan kaleng. Sampah minuman kaleng biasanya langsung dibuang kan? Padahal kaleng ini bisa dimanfaatkan lagi sebagai kancing topi. Kalau dikombinasikan, bahan limbah berubah jadi satu topi fashionable. Ide topi ramah lingkungan ini berasal dari sang owner, Monty Hasan, saat sedang mengikuti proyek di tahun 2015. Now, that project was teaching local Indonesians how to make trash, turn trash into materials and products they could sell, including things like wallets and laptop covers and bags. And it was from that experience that Monty came up with the idea for Topiku. But the change that he wanted to make was, why does waste have to look like waste? Why can't we take waste materials and turn them into a product that looks just as good as anything else that you'd see in a store on the shelf? Membeli topi ini bukan sekedar mendapat penutup kepala, tapi juga membantu mengurangi sampah dan memberi harapan bagi pengrajin lokal. Pastinya jadi makin kece. Jaket jadi tas atau tas jadi jaket sih ini?
Bisa dua-duanya Sobat Unyil. Saat perlu perlindungan dari terpaan angin, tetesan gerimis, atau sengatan matahari, tasnya bisa digelar jadi jaket. Saat perlu tas buat menyimpan barang, jaketnya bisa dilipat jadi tas. Bisa muat banyak loh. Kuncinya ada di resleting bagian dalam ini nih. Lipat dan gulung. Terus masukkan ke dalam resleting. Tada! Tas bisa dipakai menyimpan barang dengan berat maksimal 2 kg. Bisa lebih sih, tapi kalau mau awet maksimal 2 kg aja ya. Bukan sekedar desain apik, bahan pembuat jaket ini juga ciamik loh. Bagian luarnya menggunakan kain jenis Taslan ZN. Sifatnya waterproof atau tahan air, windproof atau tahan terpaan angin. Lihat ya seberapa keren jenis kain ini jika dibandingkan dengan jenis kain lain. Kain parasut mudah menyerap air. Kain satunya punya daya serap yang lebih lambat. Sementara bahan Taslan sama sekali tidak menyerap air. Malahan airnya cuma numpang lewat aja tuh. Bagian dalam jaket dilapisi kain jenis Asahi. Sifatnya menyerap keringat, sekaligus menghangatkan tubuh. Pas banget kan buat melawan udara dingin saat musim hujan? Jadi siapa nih yang mau PO jaketnya buat menyambut musim hujan? Ini adalah penemuan kuno yang eksis sejak 3000 tahun yang lalu. Payung. Payung sudah ada sejak zaman Mesir kuno, tapi bukan buat antisipasi hujan ya. Fungsinya untuk melindungi bangsawan dari sengatan sinar matahari, biar kulitnya tetap cerah saat berada di luar istana. Ya, semacam rangkaian skincare zaman dulu kali ya. Payung khusus musim hujan baru ditemukan di abad 11 sebelum Masehi oleh bangsa Tionghoa. Payung kertas dan kulit kayu berlapis lilin tahan air. Cikal bakal payung modern baru eksis tahun 1852. Samuel Fox membuat payung dengan rangka baja yang kuat dan kokoh. Kalau payung zaman sekarang lebih heboh lagi nih. Gak sekedar tahan air dan kokoh, bisa dipakai gaya juga. Ada payung lipat, ada payung standar. Payung lipat zaman sekarang lebih praktis dan canggih. Mau dibuka, tinggal pencet. Mau dilipat, pencet lagi. No ribet-ribet. Payung ukuran standar beda lagi. Ada tambahan pernak-pernik sama aksesoris lucu. Tudung payung dibuat dari bahan karet dengan aneka motif juga warna. Ada yang transparan juga. Biar nggak nabrak ini sih. Bentuknya juga beragam. Ada versi 3 dimensi segala. Paling keren ada payung terbalik, khusus buat masuk dan keluar dari mobil. Jadi nggak ada lagi deh tuh drama nyangkut-nyangkut. Mantap. Mau payung awet dan gak cepat rusak? Ada tipsnya nih. Saat membeli payung, sebaiknya pilih gagang payung berwarna hitam. Karena gagang hitam biasanya punya lapisan anti karat. Pilih payung yang jumlah jari-jarinya 8 atau 10. Makin banyak, bakal makin kuat payung, menahan hembusan angin dan resiko patah akibat pemakaian. Khusus payung pelindung dari sengatan matahari, pilih yang ada lapisan anti UV-nya. Cirinya ada lapisan berwarna silver di bagian dalam tudung payung. Nah, untuk merawat kainnya, jangan langsung melipat payung setelah dipakai hujan-hujanan ya. Biarkan kering dulu. Saat dilipat, pastikan mengikuti arah tali pengikatnya. Kain payung, jaminan awet
dan gak cepat rusak deh. Nah, Sobat Unyil, jelang musim hujan gini, jangan lupa sedia payungnya ya. Yuk, kita kemon! Kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Nggak melulu literally payung kok. Yang penting harus siap untuk segala situasi. Oke, sekian dulu episode Si Unyil hari ini. Sampai jumpa besok.